Selamat sore, kembali lagi bersama saya di video berikutnya. Sama dengan video-video sebelumnya, kita akan menjelaskan bagaimana sih gunanya, bagaimana sih untuk memulai usaha trading, apa sih harus kita punya untuk memulai usaha trading, bagaimana sih agar kita tuh untuk agar tidak tertipu, bagaimana sih agar yang barang bagus untuk usaha trading. Kita bisa dengarkan video ini di 1 jam ke depan, itu akan membuat kita berpikir lebih kritis dalam memulai suatu usaha. Thrifting adalah dikenal sebagai pakaian bekas yang dipegas, yang dikemas dari negara asalnya Cina, Korea, dan Jepang. Nah, masing-masing itu mempunyai kelebihan. Brand Jepang dikenal dengan brandnya, Korea dikenal dengan size dan warnanya, Cina dikenal sama fashion dan modelnya. Tentunya itu memiliki segmen pasar yang berbeda dalam 3 kategori brand tersebut: brand Jepang, brand Cina, dan brand Korea. Untuk mengetahui apa segmen pasar kita tinggal menentukan apa sih yang dibutuhkan orang di daerah sana gitu. Orang di sana contohnya kemana nih? Contoh ke fashion, brand, atau ke size gitu, atau ke model gitu. Nah, karena masing-masing 3 brand itu mereka mempunyai keunggulan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing ya. Untuk bal itu dia tuh banyak banget brandnya, puluhan brand gitu. Nah, masing-masing ini terdiri dari brand Jepang itu banyak brandnya, Kiwa, Daimax, Monkey, dan sebagainya, banyak lagi item-item lainnya. Dan juga Korea juga sama, DSO, Big Bell, brand-brand Triple K, dan banyak lagi itemnya. Sama juga dengan brand Cina. Untuk mengenal pasar itu kita tinggal tentukan aja kemana sih lari market kita gitu. Kita tentukan aja. Karena semuanya itu ada market pasar yang mereka tuh ada memang yang harus dibutuhkan dalam pasar tersebut. Itu cara mengenal satu pasar gitu. Kita mengetahui, ingin mengupas, mencari tahu apa yang dibutuhkan dalam pasar tersebut. Dengan cara kita mengenal apa yang dibutuhkan orang tersebut. Nah, itulah cara mengenal satu pasar. Untuk pemula itu bebas buka yang mana pun boleh. Mau item Korea kah, mau Cina atau Jepang, bebas. Karena semua itu udah jelas kan, kalian udah tahu di sisi Jepang, Korea, dan Cina itu mereka mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tergantung dari bahan bakunya. Mereka ada keunggulan di brandnya, ada keunggulan di size dan warna, keunggulan dari fashion dan model. Tentunya ini dalam banyak brand itu mereka mempunyai banyak kode gitu. Dari Jepang juga beda brand, banyak beda kodenya. Brand Korea juga begitu, beda kodenya, beda juga dengan itemnya gitu. Makanya kita tuh kalau lebih bagusnya kalau kita tuh menanyakan barang itu jangan berdasarkan kode. Kenapa? Karena kode bal itu banyak ya. Tanyakan aja itemnya gitu. Anak kecil kau nggak boleh. Dengan begitu kita bisa menganalisir hal yang tidak inginkan. Karena apa? Kalau kita menanyakan kode itu akan riskan. Itu akan bisa memancing oknum gitu. Makanya alangkah baiknya kalau kita menanyakan item. Karena market oknum itu bukan orang-orang pemula aja, bahkan orang-orang yang udah biasa pun itu bisa jadi market mereka gitu. Jadi orang-orang yang fanatik, orang-orang yang nggak mengetahui harga, itu bisa jadi market mereka gitu. Di item baru semua jenis itemnya ada gitu. Jadi kalian tentukan aja maunya mulai kemana dulu nih, atau ke anak-anak dulu, atau ke perempuan kah, atau ke laki-laki, tergantung dari segmen pasar kita gitu. Dan alhamdulillah usaha ini semakin hari itu semakin banyak, semakin meluas gitu. Karena apa? Karena memang usaha ini tuh dia dari tangan ke tangan, dari orang ke orang gitu. Contoh teman kakak yang buka thrifting, nanti saat mereka mendapatkan keuntungan dalam usaha itu, mereka akan mengajak kakak berusaha itu. Beda juga dengan kakak nanti, teman kakak nanti ada lagi teman kakak, ada lagi temannya. Makanya itu semakin hari itu semakin meluas, jangkauannya semakin meluas. Karena memang selain dari orang itu membutuhkan fashion, karena apa, perubahan di Bali itu perubahan fashion itu per tahun
Setahun biasanya diukir seperti ini, dibikin seperti ini. Tahun depan beda lagi, tergantung apa ya yang lagi tren. Apa sih, dia mengikuti model gitu, mengikuti zaman. Untuk memulai itu bukanya ini aja Kak. Makanya saya lebih contohkan bukanya ke item yang harganya itu HPP-nya itu di angka mungkin di harganya HPP-nya masih minim. Mungkin di kalau cewek dengan panjang, kalau cewek dengan pendek, atau dipakai anak. Boleh situ. Karena 3 item itu adalah item yang HPP-nya masih rendah gitu. Jadi kita kalaupun kita belum mempunyai kesenangan pasar, kita bisa memulai item itu dulu gitu untuk mengetahui cara kerja pasar. Nanti dengan kita menguasai, dan kita akan bebas untuk item apa aja sama karena ya ilmunya itu sama gitu. Ilmu cara pemasarannya itu sama gitu. Kita pisahkan barang A, B dan C-nya. Karena satu bal ini seperti topi ini. Satu bal topi ini sama kayak item lain, yaitu ada A, B, dan C-nya. Barang A itu mungkin dilihat sama brand-brandnya gitu, seperti ini. Barang B-nya itu mungkin dilihat sama barang-barang yang standar, barang-barang yang biasa gitu. Barang C-nya mungkin barang-barang yang ada sedikit buram warnanya atau ada sedikit reject gitu. Itu disebut tidak barang C gitu. Orang bingung kenapa barang-barang thrifting ini harganya bisa lebih murah mereka jual daripada HPP yang mereka beli gitu. Ya, yang masih bingung boleh dengarkan ini. Jadi itulah caranya mereka, itu perencanaan mereka dalam berdagang. Setelah mereka mendapatkan keuntungan dari barang A dan barang B, barang C sekali itu mereka bagi tidak akan rugi gitu. Karena keuntungannya udah di sini, udah berapa persen dari barang A dan B-nya gitu. Maka jangan aneh dalam hal itu, karena semuanya itu ada cara untuk memasarkannya gitu. Makanya orang tuh berbondong-bondong bagaimana sih untuk membangun personalnya gitu. Nah, personal itu adalah kita pribadi, siapa kita dan apa yang kita jual gitu. Dalam branding ini produk yang kita tawarkan. Setelah personal dikenal, maka brandingnya pun akan mengikut nantinya. Di Bali ini dia tuh untuk mengenal pasar tuh kita tinggal tentukan aja item apa yang mau membuka, dan kita tentukan aja market kita tuh di usia berapa dan kalangannya tuh masuk di kategori seperti mana, cewek kah atau cowok atau remaja gitu. Karena semua item itu ada kebiasaan kedominan orang memakai. Itu cara orang untuk mengenal pasar gitu. Selain mengenal pasar juga kita butuh juga yang namanya manajemen. Manajemen itu memang harus strukturnya itu memang harus rapi gitu. Dari uang masuk, uang keluar itu memang harus kita hitung dengan benar-benar teliti gitu. Itu cara pengusaha itu menganalisis hal yang tidak diinginkan seperti gagal tadi. Karena pada umumnya untuk ketika orang memulai mau bisnis itu, mereka tuh mau usaha itu gimana sih biar usaha saya itu lebih bertahan lama, lebih panjang usianya gitu. Kalau bisa tuh di 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang itu masih berdiri gitu. Makanya orang tuh butuh banget itu namanya perencanaan. Kita bisa mengatur itu dengan cara kita konsisten dalam memulai satu item. Usaha apa aja tuh yang pentingnya tuh konsisten gitu. Kalau kita ada konsisten, jual apa aja akan lebih enak gitu, akan lebih nyaman gitu. Nah, usaha thrifting ini usaha yang menurut saya itu usaha di mana usaha ini selain kita mendapatkan hasil keuangannya, kita juga bisa ada chemistry-nya tuh. Ada rasa penasaran di sini, ada rasa ingin selalu membongkar gitu. Karena apa? Karena orang yang kita bongkar itu dia tuh nggak selalu bagus, dia juga nggak selalu jelek. Makanya kalau kita fanatik dengan satu brand, fanatik dengan satu kode itu sangat rugi, sangat ini mengganggu jalannya usaha kita gitu. Karena brand bar itu dia tuh nggak harus nggak selalu masuk itu aja gitu. Gitu. Lebih baik kita fokus sama itemnya aja. Itemnya apa sih gitu. Karena brand itu nggak bisa memastikan barang yang kita udah pernah buka nggak memastikan dia tuh waktu kita buka berikutnya itu bagus lagi gitu. Dia nggak bisa memastikan brand yang kita buka sama gitu, nggak bisa memastikan itu. Makanya itu alangkah baiknya kalau kita tuh fokus ke item dulu gitu. Karena item baru tuh HPP-nya tuh bisa diolah semua. Mau dari itu anak-anak, mau itu dari dewasa, itu ada sama. Orang tetap pisahkan barang A, B, dan C-nya. Dengan begitu mereka akan atur harganya nanti. Harga barang B sekian, harga barang A di sekian, barang C sekian. Nah, setelah itu barang C itu biasanya memberikan keuntungan buat mereka gitu. Begitu. Dan pembeli bal ini itu luasnya kenapa? Luasnya karena dia tuh yang pembeli bal ini tuh ya dari tangan ke tangan, dari penjual ke penjual, pokoknya gitu.
kakak buka kaos oblong, saya buka kaos oblong, kakak udah biasa nih kaos oblong, kakak udah tahu apa sih yang kakak butuhkan dalam kaos ini, apa sih yang customer kakak butuhkan gitu. Nah nanti setelah saya ngomong, kakak akan stay di akun saya, pasti begitu. Makanya tingkat lakunya itu akan lebih besar gitu. Karena orang itu ya pembelinya itu ini dari kita dari teman kita sama pedagang ke pedagang lain gitu. Baru nanti customer, biasa begitu. Tingkat pembeli itu datangnya dari ini sama pedagang gitu. Itu kalau kita baru, tapi kalau kita personal branding kita udah dikenal, mungkin bisa luas, mungkin kita bisa jual lebih mahal karena jualnya langsung ke agen gitu. Kalau kita bandingkan, banyak orang menanyakan apa sih bang kelebihan dan kekurangan bang itu. Kalau kita bandingkan, harga langsung jelas saya bilang kebal gitu, lebih unggulnya kebal. Kenapa? Karena di bal itu ya, orang pengen usaha itu mereka beli balnya, mereka pecah usahanya. Makanya lah kebaiknya kalau kita langsung beli balnya gitu. Karena barangnya itu utuh yang kita dapat. Hanya karena memang mungkin modalnya lebih besar gitu, lebih mahal gitu. Tapi barangnya utuh. Andai kala isinya 100 ya 100 kita dapat, 200 kita dapat. Brandnya apapun kita dapat di sana, barangnya masih utuh gitu. Sementara kalau banyak usaha tuh barangnya biasanya kayak yang jailpot itu udah nggak ada lagi gitu. Dan kita kalau dikalikan full quantity memang rugi lah kalau pakai usaha gitu. Mending kebal langsung menurut saya tuh gitu. Mau di item Jepang kah, Korea kah, atau Cina kah, itu tergantung market kita. Tapi intinya tuh bagusnya tuh intinya tuh terjun dulu ke bal dulu gitu. Di bal itu beratnya itu, bal itu adalah pakaian bekas yang dikemas dari negara-negara asalnya gitu. Itu ada yang bentuk 80 kilo, 100 kilo, dan 50 kilo gitu. Nah untuk pemula yang main thrifting itu, ya tentunya kita harus memastikan dulu kita ini larinya market kita kemana nih gitu. Nah, mengetahui market itu, pasar itu adalah kita mengetahui berapa usia target market kita gitu. Karena setiap item itu dia tuh menjangkau semua ini usia gitu. Seperti ini, contohnya seperti ini. Dua item yang berbeda bahan, jumpsuit katun dan jumpsuit jean. Nah market jumpsuit jean itu lebih ke usia 25 sampai 35, sementara jumpsuit katun itu lebih usia ke 35 sampai 40. Begitu juga dengan dress chiffon dan dress katun. Dress katun itu lebih condong ke usia orang di usia 25 ini atas gitu. Dia 35 ke atas. Mungkin yang dress chiffon itu usia yang 25 sampai ke 40 gitu. Tapi tentunya dress chiffon itu lebih banyak isinya karena bahannya lebih tipis, harganya juga lebih mahal. Sama kayak layaknya anak tebal anak tipis gitu. Kalau kita hitung itu cara market, mungkin lebih besar market anak tebal anak tipis gitu. Kenapa? Karena tipis itu dia tuh lebih kepada pakai anak santai gitu. Sementara anak tebal itu dia tuh lebih ke mungkin dilihat dengan cuaca. Daerah ini musimnya musim hujan ya. Oh ini musimnya musim panas. Itu mungkin nanti anak tebal di sana marketnya gitu. Dan usaha ini juga alhamdulillah usaha ini semakin hari itu semakin ini banyak yang menggelutinya gitu. Jangan takut kita mulai usaha karena usaha udah banyak orang jual, jangan seperti itu. Karena apa? Di saat orang banyak menjualnya pasti itu banyak orang membelinya gitu. Kenapa sih orang ini kok bisa jual ini juga? Orang ini biar jual, nanti kalau aku jual nggak laku, jangan begitu juga pikirnya gitu. Karena apa? Kita pikirnya gini, oh ini salah satu pedagang, ketika orang itu semakin banyak berarti barang itu semakin viral, berarti tingkat lakunya akan semakin besar gitu. Jadi buat teman-temanku semua jangan bingung akan hal itu, karena itulah kita tuh harus mempunyai perencanaan dalam memulai usaha apapun itu. Saya nggak mencontohkan kakak tuh harus usaha thrifting ini. Usaha apapun begitu, mau usaha makanan, buah-buahan begitu. Mereka tuh mungkin konsisten di jam-jamnya, jam kerja dia, jam istirahat dia gitu. Itulah yang bisa mengatur waktu mereka gitu. Mereka harus bisa memisahkan itu semua gitu. Ada waktunya istirahat, ada waktunya kerja, ada waktunya kita harus tiduran, ada waktu kita harus berpikir gitu. Semuanya ada ininya, ketetapannya, karena semuanya itu ada ininya kebutuhan gitu. Kebutuhan kita waktu istirahat, kebutuhan buat diri kita pribadi gitu. Begitu. Sama juga kayak kita dagang itu seperti itu juga. Dagang itu yang penting kita tuh konsisten dengan apa yang kita jual. Dengan begitu orang akan mengenal kita sebagai personal branding gitu. Apa sih personal branding kita gitu. Nah setelah itu kita akan lebih enak tuh menjangkau audiens, menjangkau mata gitu. Dengan begitu
Nah, dengan banyaknya menjangkau mata itu otomatis tingkat laku juga akan semakin besar gitu, karena ya memang sepertinya begitu. Semakin luas jangkauan kita, semakin luas jangkauan yang kita uh, tawarkan, orang semakin tahu dengan jangkauan kita, lakunya itu akan semakin besar gitu. Sama kayak thrifting juga, banyak orang tuh bingung tuh thrifting ini karena apa. Yang pertama mereka takut karena tertipu gitu. Makanya tuh saya jelaskan lagi bagi semua teman-temanku yang usaha thrifting ini, makanya tuh kita tuh harus pintar-pintar, harus hati-hati gitu. Sebelum kita membeli satu barang, kita harus memastikan dulu sama penjualnya itu. Pastikan kita tuh membeli barang sebenar-benar ke penjualnya gitu. Begitu. Makanya kita kalau langkah baiknya kalau kita ada waktu, kita bisa datang langsung ke gudang dia untuk memastikan barang apa sih yang ada di gudang dia. Dan begitu. Thrifting ini adalah pakaian unik, dimana uniknya itu orang membuka satu bar itu mereka nggak mengetahui isi berapa persentase brandnya, persentase barang kepalanya, barang orang nggak tahu, karena yang orang tahu itu hanya jenisnya gitu, jenis item yang dia buka gitu. Untuk cara pengelolaan item itu sama, bagi sama, orang tinggal pisahkan barang A, B dan C nya gitu. Nah di sana mereka akan atur harganya nanti. Oh, barang A ini jual sekian sekian, barang B ini jual sekian sekian, barang C ini jual sekian sekian. Gitu. Teman-temanku juga yang mau datang langsung ke lokasi kita, tinggal berkabar di DM aja gitu. Nanti kita akan kasih alamat lengkap kita. Barangkali mau berdialog langsung sama kita, menanyakan bagaimana dia perkembangan usaha ini untuk kedepannya. Bagaimana sih usaha ini agar lebih banyak orang mengenalnya. Bagaimana sih usaha kita ini biar berjalan lancar gitu. Nah semua itu tentunya kita harus sama-sama sharing nih, sama penjual sharing. Mungkin saya bisa menanyakan isinya kepada kakak gitu. Kita pedagang bank ini nggak mengetahui, nggak banyak brandnya gitu. Kita mengetahui dari customer yang bongkar gitu. Makanya itu butuh banget kerjasama antara kita penjual dan pembelinya gitu. Kemarin nanti kalau memang ada barang-barang yang kurang bagus, kita konfirmasi. Nanti kan kita untuk kedepannya akan memperbaiki lagi. Mungkin kita akan diskusi sama orang pabrik atau teman kita yang menjual barang itu agar barang itu bisa diperbaiki. Di Bali ini pemain Bali ini banyak sekarang. Di Bandung ada, Jakarta ada gitu. Kenapa? Di semua kota tuh ada, Makassar ada, tapi terbesar itu yang mungkin dikenal dengan di Bandung. Di Bandung ini alhamdulillah barang itu selalu masuk gitu. Memang banyak gudang gitu. Dia barang itu selalu ada gitu. Tapi nggak mestinya barang yang kita cari itu ada, barang yang brand kita cari itu ada gitu. Lalu barang yang lain mungkin ada. Makanya langkah baiknya untuk menjaga keharmonisan toko kita itu mungkin dengan cara-cara tadi. Kita menanyakan satu item kepada satu pedagang gitu. Yang kita menanyakan kode atau brand barnya gitu. Karena barang yang dicari itu brand bar itu nggak selalu ready gitu loh. Tapi kalau itemnya mungkin selalu ada gitu. Nah, ini seperti kita contohkan untuk anak tipis dari Ban Aji Trading gitu. Nah, isinya begini. Ada dress, dia campur. Kalau kalian tuh mau cari pakaian campur, mungkin bisa lari dulu ke pakaian anak tipis dari Ban Aji Trading ini. Ini pakai item campur. Nah, seperti ini terlihat ada gaun anaknya. Ini dressnya, ini siponnya, ini dia semua ada, atasan bawahan, celana ada, baju ada, rok ada, kaos kera ada, kaos oblong ada gitu. Itu untuk orang-orang yang cari pakai random. Mungkin bisa dulu lari ke pakai anak tipis, ke pakai anak kan. Gitu. Sementara kalau item dewasa tuh seperti ini, kita contohkan seperti ini. Ini kayaknya terlihat ini wedding. Nah satu bal ini wedding semua. Ini topi satu bal ini topi semua. Ini jumpsuit satu bal, satu bal ini jumpsuit semua gitu. Itu kalau untuk item dewasa gitu. Di lokasi kita itu kan gudang kita tuh kalau mau datang ke gudang ini, lokasi itu nggak jauh dari Pasar Cimol di pagi. Kawan-kawan yang mau datang ke lokasi kita bisa tanya sama pedagang lain, di mana sih gudangnya MBL gitu. Karena kita juga udah lumayan lama di sini. Jadi sebagian orang tuh yang udah mengenal sama kita, orang-orang juga gitu. Nah, kawan-kawan ini jangan kaget ya, kenapa sih brand bal ini itemnya sama kok harganya beda, jangan kaget seperti itu. Karena setiap brand bal itu mereka mempunyai modal masing-masing gitu, beda-beda modalnya gitu. Modal mahal itu bukan berarti barangnya bagus gitu, karena modal itu berdasarkan harga yang mereka ambil gitu. Nah, gitu.
bisnis thrifting ini membuat orang tuh kenapa sih orang banyak yang beli bisnis thrifting gitu? Karena mereka tuh mendapatkan nilai tambah di thrifting ini. Thrifting ini adalah keunikan gitu, unik di mana thrifting ini dikenal dengan perpindahan brand. Dia tuh berganti-ganti untuk fashionnya berganti-ganti gitu. Dia berganti-ganti dari hari ke hari, dia tuh berganti-ganti mengikuti brand yang lagi trading sekarang gitu. Untuk teman-temanku juga yang masih bingung dalam memulai usaha tuh, sebenarnya kebingungan itu adalah kejeniusan kan. Gitu. Kita bisa manfaatkan kebingungan itu untuk membuat toko kita itu semakin terbentuk gitu. Karena kebingungan itu adalah dimana orang itu memikirkan usaha itu agar lebih panjang lagi, agar lebih bertumbuh lagi, agar lebih lama lagi gitu. Makanya kebingungan itu kalau bisa jangan sampai dihentikan. Kebingungan adalah hal yang kejeniusan gitu dalam mulai usaha. Di trading ini kita bisa mulai dengan item apa aja, karena setiap item itu memang ada segmen pasarnya, setiap item itu ada target marketnya gitu. Kita tinggal tentukan aja item apa. Seandainya kita masih bingung juga, ya kita bisa mulai dengan item-item apa sih yang kita suka pakai. Dengan begitu kita akan mempunyai materi untuk membahas item tersebut. Dan alhamdulillah usaha thrifting ini juga ya, usaha ini udah banyak masuk ke seluruh kota, provinsi dia udah ini, bahkan ke pelosok-pelosok juga udah gitu. Dan juga orang-orang yang memang mungkin uangnya nggak terlalu banyak bisa mulai buka Bali ini. Karena apa? Karena di Bali ini tuh budgetnya itu dia tuh beda-beda. Ada yang budget 3 jutaan, ada yang budget 10 jutaan, tergantung dari ini bahan baku, material gitu. Makanya usaha ini juga semakin hari itu semakin meluas gitu, karena orang itu nggak harus mempunyai uangnya banyak untuk mulai usaha ini gitu. Mereka bisa mulai dengan hal-hal dasar, buat 1 bal dulu, 2 bal dulu, 3 bal dulu, nanti baru naik lagi gitu. Jadi begitu kan, jangan bingung dalam mulai usaha ini. Dan kalau kakak mau datang ke lokasi kita ya, lokasi kita itu ada di Bandung, Jawa Barat. Tempatnya itu di Gede Bagi, ini di Gede Bagi. Bisa langsung japri ke lokasi kita kalau mau berdialog langsung, ngopi bareng. Di gudang kita ini alhamdulillah ya, tamu ini datang terus. Kadang dari Jayapura, dari Sulawesi, Makassar, Surabaya, alhamdulillah datang terus. Calon customer kita ini. Jadi ada abang yang mau langsung lihat itemnya atau mau langsung dialog sama kita, sharing untuk mengenai item tersebut, bisa langsung dengan ini datang ke gudang kita. Nah itu juga hal-hal yang bisa membuat kita tuh terhindar dari tertipu tadi gitu. Membuat kita tuh lebih relax dalam berdagang gitu. Karena apa? Kalau kita udah yakin sama penjualnya, kita akan lebih pede gitu. Untuk transfer uangnya, untuk cara mengambil barangnya gitu. Makanya alangkah baiknya sebelum kita membeli satu barang kepada orang tersebut, alangkah baiknya kalau kita tuh mengenal orang itu terlebih dahulu. Itu akan lebih bagus, itu akan lebih menunjang agar kita tidak tertipu gitu. Material thrifting ini tuh banyak banget materialnya, semuanya ada dia. Jenis pakaian tuh ada semua. Jadi kan jenis pakaian, perabotan juga ada dia, seperti bed cover, spray, handuk, selimut dia ada. Jadi makanya itu ini bisnis ini sangat membuat orang tuh merasa dapat nilainya gitu di bisnis ini. Karena bisnis ini tuh mereka tuh hanya menentukan item mana nih yang mau dibuka. Nah mereka tuh buka itu satu bal itu satu item itu gitu. Itu kalau untuk item dewasanya gitu. Makanya kenapa sih kak bilang toko sebelah kok jualnya itu kaos-kaos aja, dress aja gitu. Karena iya yang mereka beli itu satu bal dress ya dress aja, kalau kaos aja. Jarang lah toko yang bongkar semua ada, jarang ya. Kecuali tokonya memang udah hidup gitu. Bisa lah jadi gitu. Mau item apapun dibongkar, HPP-nya udah kita hitung, HPP-nya itu memang bisa dikelola gitu. Mulai dari HPP yang 7.000 sampai HPP 40.000 gitu. Jadi tergantung market kita. Makanya saya arahkan tuh kepada pemula kalau mau mulai itu boleh dengan item HPP-nya yang murah terlebih dahulu. Coba nanti kalau setelah kita dikenal sebagai brand, kita bisa pindah ke item lain. Yang intinya kita kan kejar personal branding dulu gitu.
siapa kita dan apa branding kita, apa yang produk kita gitu. Nah, setelah itu saya yakin pembeli juga akan lebih besar. Karena apa? Setelah kalau kita dikenal orang sebagai penjual tersebut, nah orang itu jangkauannya tuh dari orang ke orang, dari orang ke orang, dari teman ke teman, itu akan membuat toko kita itu semakin hidup, semakin rame gitu. Mungkin di hari ini akan buka 1 bar itu 1 bulan, di hari berikutnya bisa 2 bar 1 bulan. Dia terus semakin luas, semakin banyak yang tahu, akan semakin cepat lakunya gitu. Makanya orang itu berbondong-bondong itu kejar mereka tuh, yang mereka kejar tuh ya personal branding kita dan produk kita gitu. Bagaimana sih cara membentuk personal branding itu? Membentuknya personal branding itu ada cara kita mengenali, kita mencari karakter kita. Biasanya orang lebih ke sana. Setelah karakter kita dikenal, mungkin karakter kita yang edukasi, yang motivasi, yang lucu-lucu, atau dengan konten-konten yang marah-marah, itulah karakter orang untuk konten kreator itu. Dan kita bisa dalami karakter itu agar orang tuh udah ini orang nggak lihat kita, tapi dengan suara kita orang udah tahu gitu, karakter suara gitu. Biasanya konten kreator itu dikenal dengan karakter suaranya gitu. Ada yang mereka tuh berjual dengan marah-marah, ada yang jual dengan konten storytelling, cerita gitu. Nah, untuk membaca karakter orang gitu. Dan kita tuh bagaimana sih agar kita tuh mempunyai karakter gitu. Dan apa sih karakter kita gitu? Kita harus mencari itu. Kita harus mencari kelebihan kita, jangan kita mengupas kekurangan kita. Karena apa? Semakin kita menceritakan kekurangan kita, akan semakin kurang kita. Tetapi kalau kita mencari kelebihan kita, keunggulan kita, di mana sih kita, siapa sih kita ini, dan apa sih yang kita jual, itu akan membentuk pola pikir kita yang semakin strategis gitu. Kita akan mempunyai perencanaan baru untuk memulai satu usaha ini gitu. Makanya itu butuh banget Kak, butuh banget karakter itu, butuh banget. Makanya kita sebagai penjual juga, orang tuh berpikir selalu positif tuh. Jangan berpikir negatif. Kalau berpikir negatif susah. Barang ini kalau kita jual nanti nggak laku. Kalau nggak laku, nggak mungkin barang itu dijual banyak orang gitu. Dan juga kalau masih bingung, jangan bingung lagi untuk masalah HPP. Kenapa sih orang bisa jual lebih murah? Karena sudah kita hitung, sudah berkali-kali kita jelaskan di video-video berikutnya, video-video sebelumnya gitu. Kalau usaha ini mereka tuh udah dapat keuntungan dari A dan B, barang C itu mereka bagi sekalipun mereka nggak akan rugi gitu. Dan usaha tripping ini juga, usaha ini udah alhamdulillah udah digeluti banyak orang gitu, dari kalangan mahasiswa, anak-anak dari fakultas yaitu ibu-ibu dari rumah tangga, bapak gitu. Karena usaha ini tuh semakin hari tuh banyak yang nanyakan, karena usaha ini dia tuh selalu mengikuti model, mengikuti tren gitu. Tahun ini keluarnya tren ini, tahun ini keluarnya tren itu, dia akan berganti lagi di tahun-tahun berikutnya gitu. Mungkin ya tahun ini kaos kerahnya bentuk seperti ini, polanya seperti yang kita pakai. Mungkin di tahun depan masih akan berbeda lagi dia, karena dia itu yang itu tadi, mereka tuh selalu mengeluarkan kelebihan dari hari ke harinya itu. Apa sih keunggulan tahun ini sama tahun depan? Nah itulah yang terjadi di marketing ini. Ya itu selalu berbeda-beda gitu. Di tahun ini brand ini yang lagi terkenal, tahun depan mungkin brand lain yang lagi terkenal gitu. Makanya untuk orang-orang tuh yang membaca pasar itu biasanya orang membaca pasar itu orang yang melihat apa yang lagi tren saat ini gitu. Nah biasanya lagi tren saat itu barang itu akan lebih cepat laku dibanding barang lain gitu. Tapi bukan arti barang yang lain nggak laku, bukan, akan lebih cepat aja dia lakunya gitu. Dan walaupun sabar ini juga banyak tuh yang usaha ini tanpa dia harus terjun usaha. Itu yang banyak itu orang-orang yang udah banyak uang, seperti mereka bisa menjadi investor di sini, bisa juga gitu. Dengan mereka cari pedagang yang amanah. Jadi mereka bisa membeli barangnya dan menitip barang ke orang tersebut dengan mereka menjualkan. Ada yang berbagi untung gitu. Ada yang 50-50, ada yang 60-40, tergantung dari kesepakatan itu gitu. Dan orang tanya-tanya juga, kenapa Bang di Bandung ini gudangnya di mana aja? Kalau di Bandung ini setengah gede bagi ya, saya jual setengah gede bagi. Untuk pedagangnya itu
ada yang dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan gitu. Ada juga sebagian orang Bandung sendiri gitu. Dan oknum-oknum itu datanya itu ya karena ada peluang gitu, karena ada kesempatan. Mereka tuh karena tahu mereka Bandung ini adalah pusat terbesar mungkin untuk balnya itu, jadi dia juga tahu karena bal ini cari orang, mungkin mereka dengan sengaja datang ke Bandung untuk memang niat menipu kita gitu. Makanya kita juga sebagai pembeli itu memang harus benar-benar pintar gitu. Kita harus bisa membedakan mana sih yang asli, mana sih penipu, mana sih yang amanah gitu. Kita harus benar-benar bisa membedakan itu dengan cara kita melihat testimoni asli dia gitu. Apa sih keseharian dia hari-harinya gitu. Item apa sih yang dia tawarkan, dan apa sih yang dia jual. Kalau ada waktu kita bisa langsung datang ke bilang dia, agar kita bisa berdialog sama dia gitu. Itu akan memungkinkan kita tidak akan mendapatkan orang oknum gitu. Target oknum itu siapa? Target oknum itu adalah pemula ataupun orang-orang yang udah biasa gitu. Biasanya kalau pemula itu orang-orang yang nggak mengetahui harga gitu. Sementara kalau yang biasa buka itu mereka yang fanatik sama satu brand kode gitu, itu juga nggak boleh gitu. Makanya sebagai teman-temanku kalau bisa lah dengan adanya semakin hari kan oknum kan semakin banyak, di mana-mana tuh ada oknumnya gitu. Jadi kita harus benar-benar pintar gitu. Nanti boleh juga dengan kita cari satu toko yang benar-benar amanah dengan situ, dan itu kita nanti saat kita banding orang lain kita bisa minta toko itu untuk mengecek barangnya gitu. Itu akan menurunkan, mencegah kita agar oknum tidak masuk gitu ya, begitu. Dan usaha ini juga kakak, usaha ini sebenarnya jangan takut dalam usaha thrifting ini. Karena apa? Usaha thrifting ini semakin banyak orang oh ini yang dulunya jadi customer yang membeli 1 piece 2 piece, sekarang udah jual juga thriftingnya gitu. Ini dia tuh semakin hari semakin meluas gitu, jangkauannya semakin meluas. Jadi makanya kita tuh jangan bingung-bingung karena hal ini, kita tentukan aja kemana nih market kita, apa sih yang harus kita kelola gitu. Bal itu dikenal sama item-item yang visionnya kan. Bal itu dikenal di sana gitu. Karena dia tuh seperti yang saya bilang tadi, dia tuh selalu mengikuti passion gitu. Contoh di sini kita perhatikan beberapa item yang ada di depan gudang kita yang ada di gudang. Ini hampir din. Dan ini kaos oblong. Nah dia beda kalau untuk dewasa itu ya. Dewasa itu dia kalau yang jam seperti ini hampir semua. Sementara kalau anak-anak kaos oblong sama seperti ini. Itu kalau dewasa ini semua dewasa ini. Kalau kaos semua, kalau jam semua, MJP semua. Beda halnya dengan pakaian anak. Ini pakaian anak. Pakaian anak ini campur. Ada dress anaknya, ini pakaian anak. Ada kaos anaknya, ada celananya, ada roknya. Ini celananya juga. Ini mau pakaian anak juga. Dia campur. Makanya kawan-kawan kalau mau cari item random mungkin bisa coba dulu dengan pakai anak tipis tadi atau anak tebal gitu. Tapi kalau yang dewasa itu dia lebih ke per item kawan-kawan. Nah, makanya orang-orang yang buka bal dewasa itu mereka menentukan dulu item yang mau mereka buka gitu. Karena beda-beda itemnya gitu. Dan di sini di Bandung ini kawan-kawan banyak banget orang-orang yang amanah gitu. Oknum itu hanya segelintir orang-orang yang memang jahil, karena pada intinya kebanyakan orang jujur daripada orang yang jahil gitu. Kalau kita ada yang kita kesadaran kita di sini gitu, bisa dengan kita melihat produk kita. Jadi kita kan memang asik sih dari pagi ke sore di sini gitu. Buat teman-teman juga yang masih bingung, jangan bingung. Kenapa sih bingung sama penjualnya gitu. Makanya bagus juga buat pemula untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, mulai dengan cara-cara sepele juga bisa kawan-kawan. Mungkin dengan cara-cara kita melihat keaslian akun dia gitu, beberapa akun dia gitu. Dan juga kita bisa lihat dengan ini ya, kalau ada waktu kita bisa datang ke gudang dia langsung gitu untuk berdialog, berdiskusi sama dia.
bercerita sama dia itu akan menghindari hal-hal yang tidak kita ingin seperti tertipu tadi. Di bar ini kakak usaha bar ini sebenarnya usaha yang enak loh. Karena apa saya bilang enak? Kakak nggak, tingkat rugi itu kecil gitu. Karena pakaian ini tuh dia tuh nggak membusuk, nggak membasi, dan makin hari itu semakin banyak yang membutuhkan gitu. Karena pada intinya orang itu kalau bisa tuh berubah-ubah apa yang dia pakai. Di hari ini, di pagi ini kita pakai baju kemeja, mungkin di besok pakai baju kaos, mungkin pakai baju apalagi itu maunya kita itu berubah-ubah gitu untuk fashionnya. Makanya fashion ini juga dia tuh usaha yang aman gitu. Yang terhitung juga usahanya itu bisa dijangkau. Jadi orang yang kerja harian pun yang gajinya istilah 80.000 bisa mendapatkan pakaian ini. Yang barang-barang brandnya, karena memang harganya itu ini kak, orang bisa dapat dengan barang yang lumayan bagus, dengan harga yang tinggi. Makanya itu pasaran itu lebih besar gitu, besar. Dan keindahan buka bal itu di saat orang membuka waktu bal yang pertama itu mereka akan mendapatkan ini ya, tingkat derajat di sana. Di saat orang membuka satu bal, orang itu hanya mengetahui item yang dia pakai, tapi orang itu nggak mengetahui bagaimana isi item tersebut gitu. Brandnya ada berapa pieces, barang-barangnya ada berapa pieces, orang nggak akan tahu gitu. Makanya juga ini sekarang ini usaha ini kan masuk dibilang tuh usaha yang banyak orang geluti, dari kalangan mahasiswa, ibu-ibu yang dulunya tuh hanya berposting aja, berpasi-pasi aja, dan udah ada di usaha thrifting ini, mereka bisa ini, lain mereka memposting, mereka bisa mendapatkan keuntungan juga gitu karena usaha thrifting ini gitu. Jadi kita bisa juga untuk teman-teman yang mau memulai usaha ini, intinya itu kita akan tentukan aja kita tuh mau larinya target pasar kita kemana gitu, dan berupaya bagaimana sih biar kita tuh bisa dipandang orang sebagai penjual tersebut. Makanya orang sangat butuh banget yang namanya personal branding gitu. Di bar itu banyak jenisnya kan, jenisnya gitu. Kita tinggal tentukan aja mau buka yang mana dulu nih gitu. Jangan takut, jangan karena pasar yang kita yang pertama kita buka sepi, terus kita lihat pasar sebelah kok rame, kita buka itu juga nggak begitu juga. Biasanya tuh orang rame itu karena personal branding udah dikenal, dia jadi dikenal sebagai penjualnya gitu. Mungkin kakak buka kaos di toko sama-sama nih, di toko sebelah tuh jual kaos juga. Kenapa kakak bilang kok kakak lebih sepi daripada toko sebelah? Mungkin selain dengan waktu, selain dengan dikenal luasnya, itu dengan cara strategisnya kak pemasarannya gitu. Kan kita tuh gimana sih upaya biar kita tuh mempunyai nilai tambah yang bisa membedakan antara toko kita sama toko yang lain gitu. Itu yang dikejar orang pedagang itu gitu. Mereka mencari nilai view di sana, mencari nilai tambah. Apa sih yang membedakan toko saya ini sama toko teman saya, toko adik saya, atau toko orang yang di sekeliling saya gitu. Itu yang dikejar sama pedagang gitu. Mereka ngejar di sana gitu. Karena dengan ada nilai tambah, contoh mata orang itu akan lebih ke sana gitu. Terus seperti ini. Kakak pergi dalam satu pasar itu dagang orang itu sama gitu. Tapi mereka tuh punya trik yang beda. Yang satu ini triknya tuh majangnya tuh mungkin hari ini ya begini, hari esok ya begini lagi, sama seperti ini lagi gitu. Tapi toko sebelah mungkin mereka tuh ada rencana yang lain. Mungkin di hari ini barang seperti ini, pajangan seperti ini, depan di berikutnya mungkin di besoknya mungkin diganti lagi. Nah otomatis ya rasa penasaran itu akan lebih condong ke orang-orang yang berubah-ubah tadi gitu. Kenapa? Ya orang-orang itu yang istilah itu walaupun itemnya sama tapi ada nilai tambah, mungkin ada lihat brandnya di atasnya, mungkin dengan barang-barang wow-nya atau dengan tabel diskon harganya, itu akan memancing mata orang gitu. Jadi orang tuh nggak niat sekalipun setelah melihat viti-viti kita, melihat apa yang kita tawarkan, apa yang telah kita jelaskan ke itu, apa yang kita pajangkan, mungkin mereka itu akan tumbuh rasa penasaran itu. Makanya pembeli itu besar tuh
adanya pada orang yang ada rasa penasaran itu mengalir bersama biasanya sana gitu. Dan kita bisa menciptakan itu kan dengan cara kita membentuk suatu toko gitu. Toko kita itu harus mempunyai warna yang beda. Bagaimanapun caranya kita tuh harus mempunyai nilai nilai tambah gitu yang bisa membuat orang tuh merasa ada bedanya toko kita sama toko yang lain gitu. Itu akan lebih bagus. Makanya butuh banget perencanaan strategi tadi yaitu rasa mengenal pasar, keuangan nggak berantak itu bagus banget. Dan itu bisa juga mental, kita bangun mental dulu. Mental itu harus kita bangun gitu. Kenapa? Kalau kita udah punya mental, contohnya gini, saat kakak udah mengetahui satu materi yang kakak benar-benar bisa kuasai, bisa kakak membawakan sebuah itu, kalau kakak nggak punya mental, itu akan lupa sendirinya gitu. Tetapi walaupun orang yang tidak kenal materi, ketika orang yang punya mental, secara tidak langsung otak mereka itu akan berpikir sendiri gitu. Begitulah, makanya butuh banget dalam hal apapun, butuh banget untuk kita membangun mental tersebut kan. Butuh banget. Nah, mental orang itu akan lebih jenius dalam berpikir. Selain mental, aku tuh maunya gini loh. Kita sesama pedagang itu kalau bisa tuh kita junjung tinggi nilai keunggulan itu. Kenapa? Dengan begitu orang akan lebih percaya sama kita dan toko kita akan dikenal gitu. Dagang kita akan dikenal sebagai satu toko. Maka bagusnya kalau semua orang itu bisa menjunjung tinggi nilai kejujuran itu kan. Kenapa? Ya itu akan lebih membangun personal branding kita gitu. Makanya kalau kita dagang itu harus jujur aja gitu. Kalau kita jualnya barang robek, kita bilang robek. Jual barang settingnya susah ya susah, itu aja. Orang mau nggak mau itu tergantung orang gitu. Yang penting kita sebagai penjual itu ya kita ceritakan, kita nggak boleh menambahin, nggak boleh mengurangi, nggak boleh membaguskan, nggak boleh menjadikan apa yang kita jual gitu. Semaksimal mungkin kita bilang apa yang ada di sana gitu. Kalau di Bali ini kan kita sebagai pedagang Bali nggak bisa memastikan untuk keutuhan barang tersebut, untuk bagusan barang tersebut gitu. Tapi saya bisa memastikan sebagai pedagang thrifting item apapun itu 80% itu bisa diolah gitu. Nah, saya bisa memastikan itu gitu. Bahkan barang yang rigid sekali itu bisa didaur ulang kan, bisa dijahit kembali. Dan itu bisa buat naikkan traffic kita, akun kita gitu. Makanya saya jelaskan dari itu maka harus memahami hal itu. Usaha thrifting ini adalah usaha yang diminati banyak orang dan berganti-ganti orang, bahkan orang yang makanya gini kan. Kalau memang usaha thrifting ini usaha yang tidak menguntungkan, tidak menghasilkan buat mereka, mana mungkin mereka bertahan selama ini gitu. Mana mungkin orang yang dulunya punya satu toko bisa sekarang bisa buat 2 toko, 3 toko gitu. Mana mungkin orang-orang yang dulu bisa nyewa toko sekarang udah punya toko sendiri. Kalau memang nggak menguntungkan. Cobalah kita melangkah, walaupun langkah kita ini hanya dilantari dengan kaki. Karena kita akan sampai walaupun kita langkahnya lambat. Gitu. Dalam melangkah ini perjuangan itu kan nggak harus cepat ya. Karena sempat juga itu bisa gagal gitu. Karena apa? Karena faktor ambisi dan makanya kalau pemula buka bal itu jangan jangan ambisi dulu, bukan 1 atau 2 bal gitu. Untuk kita mengetahui item tersebut, kita benar-benar benar-benar kita pelajari itu gitu. Sampai benar-benar kita tuh menguasai apa sih keunggulan dari item ini, bagaimana sih agar kita tuh mendapatkan cuan dari item tersebut. Nah itu nanti item-item lain itu mengikut dia karena cara kerja itu sama. Di barang A, barang B dan barang C itu memang harus dipisahkan itu. Untuk harganya juga gitu, harga barang B sekian, harga barang C sekian, harga barang A sekian. Itu harus kita atur gitu untuk harganya tuh agar kita tuh minim namanya kegagalan gitu. Dan dagang itu kalau bisa berpikirnya itu jangan mau untuk cepat, nggak mau rugi, takut rugi, itu akan mengganggu mental kita secara tidak langsung gitu. Dan itu akan ada satu pemikiran bahwa kita itu akan gagal gitu. Karena kalau kita
pikir kita tuh nggak luas, dan otak kita terbentok, nah itu akan merobohkan usaha yang sudah kita bangun gitu. Itu sayang banget, sayang banget. Makanya kalau bisa semakin mungkin kita tuh setelah kita tuh membentuk satu toko, kita tuh bagaimana sih buat kita tuh menjaga satu toko tersebut gitu. Kita harus benar-benar bisa memilih bisa memisahkan yang mana sih yang baik sama yang buruknya gitu. Dan juga kalau bisa tuh kita tuh berpikirnya yang positif gitu. Setelah saya menjual pasti ada pembeli gitu. Di bank ini kan udah biasa, ada pasarnya, ada surutnya, kadang ada sepinya, ada ramai. Tapi kita sebagai pedagang bank ini, kita hanya bisa memastikan bahwa kita ada produk gitu. Karena juga sebagai investor juga begitu. Dikala mungkin bulan ini akan bisa tembus 2 bal, karena biasanya kita dapat 5 bal, jangan lalu di situ. Dan juga kalau bisa produk ini jangan sampai ke sana. Tambahin lagi produknya, tambahin lagi bahan baku, tambahin lagi. Itu benar-benar harus kita jaga itu Kak. Kita harus benar-benar sabar tuh di sana gitu. Kalau kita udah sabar, kita juga udah mengatur keuangan dengan baik, insya Allah kemungkinan gagal itu akan lebih kecil Kak. Kenapa? Karena orang gagal itu yang pertama tadi, karena orang itu tidak mempunyai perencanaan, tidak mengenal pasar, keuangan berantakan gitu. Nggak mempunyai mental, dan nggak mau rugi, nggak mau cepat untung, nggak mau rugi. Itulah yang biasa menyebabkan kegagalan orang dalam bisnis. Jadi dia tuh berpikir selalu was-was terus nih, untung rugi, bahkan mereka nggak boleh mikirkan apa sih keindahan, apa sih kalau kita memang menurut saya apa sih keuntungan kita gitu. Mereka nggak mikir ke sana. Makanya kalau bisa kita tuh belajar dari orang lain gitu. Nah, makanya ilmu yang tertinggi itu Kak, banyak filosof juga yang bilang kalau ilmu tertinggi itu didapat bukan dari orang yang telah mengajar kita, bukan dari guru kita, dosen kita, atau dari buku-buku yang telah kita baca, atau dari pelajaran yang telah kita pelajari di masa-masa sekolahnya, bukan begitu. Beberapa filosof tuh bilang ilmu tertinggi itu adalah ilmu yang didapatkan dari pengalaman. Karena apa? Teori dan apa yang terjadi, teori yang apa yang kita lakukan itu biasanya beda gitu. Lebih baik kita melakukannya daripada kita mempunyai teorinya gitu. Percuma kita mempunyai teori jualan seperti ini, sebenarnya kita sendiri nggak berdagang. Percuma. Kalau kita mempunyai teori kalau dagang ini seperti ini biar bagus, lagi ini cara menjangkau market, sementara kita sendiri nggak jualan. Makanya kita harus teori ini didasari dengan ini, lakukan agak benar, iya atau enggak, berhasil atau enggak, kita kan tahu gitu. Akan lebih bagus kalau teori didasari dengan apa yang kita lakukan. Hitung-hitung ini kita tuh tinggal menentukan aja apa yang mau kita jual terlebih dahulu. Dengan begitu kita akan lebih enak menjualnya. Karena apa ya? Kalau kita bingung menjual satu item, kita bingung untuk mengenal pasar, ada cara yang harus kita lalui Kak, agar kita bisa memulai. Kita bisa mulai dengan apa yang kita suka saat ini. Dengan begitu kita akan mempunyai ide-ide. Makanya sebelum itu kita bangun mental. Mental itu benar-benar harus kita bangun gitu, mental. Mindsetnya harus kita bangun, perencanaannya harus kita bangun, acara pengelolaannya kita bangun gitu. Dan setelah itu kebangun, kita jangan apa, itu orang itu yang bisa membangun tapi nggak bisa menjaga gitu. Karena pada intinya setiap orang itu berpikir gini, setelah orang itu bisa, setelah orang itu mendapat, ya udah dapat aja, sementara nggak tahu apa sih perkembangan dalam usaha dia ini, apa sih risikonya gitu. Nah kita harus bisa memahami itu. Kita harus semakin gimana sih biar risiko itu lebih kecil gitu. Risiko bangkrut itu lebih kecil, risiko gagal itu lebih kecil. Itu yang harus kita pelajari kan kalau usaha trading itu. Dan dari pelajari itu insya Allah kemungkinan gagal itu akan lebih kecil gitu. Kita mencari cara bagaimana sih untuk memperkecil rasa risiko gagal ini. Hari demi hari kita akan berpikir gimana sih usaha kita ini bisa panjang dengan waktu yang lama. Mungkin di 20 tahun yang akan datang masih ada, 20 tahun yang akan datang masih dikenal sebagai brandingnya, sebagai personalnya gitu.
yang orang cari kan itu. Nah itu semua bisa dilantari dengan hal-hal yang sepele yang kita lakukan gitu. Yang mulai kita tuh mau menjunjung tinggi nilai tadi kejujuran, keberanian, juga komitmen gitu. 5K itu harus kita ini Kak, jadikan satu: kejujuran, keberanian, kemapanan, kematangan berpikir, dan kekuasaan. Kita harus menjadikan semua itu menjadi satu. Karena kita tuh mempunyai planning untuk depan. Di bar ini brandnya banyak banget, itemnya banyak banget. Orang buka bar itu yang orang bingung itu mulai dari yang mana dulu nih. Itu yang biasa membuat orang tuh sampai sekarang tuh belum memulai, biasanya di sana. Karena orang itu selalu memikirkan. Padahal, coba kalau orang dia mulai, dia tuh akan lebih tahu pada saat dia itu. Kita ini sekarang ini hanya bicara teori kan, teori. Nah kalau akan bisa itu dilantari dengan apa yang dilakukan. Nanti itu akan sinkron sendirinya kan, itu akan menyambung dengan sendirinya gitu. Buat teman-teman juga kalau mau langsung berdialog atau sharing sama kita, bisa juga langsung datang ke kediaman kita, bisa juga luangkan waktu agar kedepannya itu jangkauannya itu lebih dagangnya itu lebih nyaman gitu. Karena apa? Di saat kita berbisnis sama orang yang udah kita kenal, sama orang yang udah kita tahu alamat udangnya di mana dan siapa orangnya, itu akan lebih membuat kita tuh lebih ringan untuk memulainya gitu. Dan toko kita ini alhamdulillah setiap hari itu ada aja orang datang itu, yang ada yang mau sharing dulu, ada yang bertanya-tanya item, ada yang melihat jenisnya, balnya gitu, ada yang mau mengenal kita aja dulu gitu, banyak gak apa-apa gitu. Itu akan lebih bagus untuk kita agar kita tidak tertipu tadi gitu. Dan kalau bisa kita tuh memang benar-benar kalau bisa tuh ini Kak, harus benar-benar mengatur keuangan tadi gitu. Jangan sampai kita tuh kebablasan gitu. Kita benar-benar mengatur cara uang masuk dan uang keluar tadi benar-benar kita atur gitu. Dan begitu insya Allah ya usaha kita tuh akan lebih panjang waktunya, akan lebih panjang jangkanya gitu. Semua orang itu pada intinya itu membutuhkan bisnis, jadi barang ini juga dia itu makin hari itu makin banyak orang membutuhkan gitu. Karena orang juga yang hidup juga makin banyak gitu. Nah semakin orang itu makin pakai, makin banyak itu lakunya. Makanya itu orang itu berbondong-bondong bagaimana sih agar toko mereka itu dikenal orang gitu. Dengan cara mungkin ada yang cara dengan menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi komitmen, gitu, menjunjung tinggi rasa kedisiplinan gitu. Soalnya dari kalangan pembeli itu mereka melakukan payment ke pemain sektor itu bukan karena mereka tuh membutuhkan, tapi bagaimana mereka tuh merasa penasaran itu banyak melakukan di situ. Karena orang itu penasaran itu akan lebih ini kan, lebih kuat daya belinya gitu daripada apa yang dia butuhkan gitu. Yang dia butuhkan dia bisa cek aja sama teman-temannya, sementara dia merasa dia nggak tahu gitu. Makanya di Bali juga dapat misterinya dapat di sana gitu. Jadi saat orang buka bar, orang itu hanya mengetahui jenis itemnya, tapi nggak mengetahui apa sih brand yang dia dapat, berapa banyak sih brandnya, berapa banyak sih barang kepalanya, berapa sih ukuran size-nya, mereka nggak tahu. Nah itu mereka mendapatkan istrinya di sana gitu. Jadi mereka tuh ada nilai jual juga di sana. Jadi kita sebagai pedagang itu di sisi lain kita tuh hanya mau membentuk usaha kita ini gimana sih usaha kita ini biar tokonya itu padat, melimpah ruang barang-barangnya gitu. Di lain kita tuh memang ada rasa penasaran itu gitu. Selain juga sebagai pedagang trade ini kita harus sabar kan, jangan kita buru-buru gitu dalam dagangnya, jangan sampai kita tuh jual rugi gitu. Setelah kita mengatur harga di barang kepala, barang badannya, barang ekornya, kita mantapin aja harga itu gitu. Walaupun di toko sebelah itu ada juga lebih murah, karena kan kalau pedagang itu kan bukan karena harga, pedagang itu karena kualitas, karena
nilai tambah gitu. Jadi kita tuh boleh buat nilai tambah aja. Makanya seorang pedagang itu sama bisnis itu mereka tuh nggak pernah bersaing masalah harga. Karena apa? Kalau mereka bersaing masalah harga, kalau mereka pun juga malah turun, malah naik, rating malah akan turun gitu, akan jatuh. Makanya mereka tuh bagaimana sih biar aku tuh mempunyai nilai tambah, nilai view gitu. Mereka tuh membentuk itu gitu. Cara-cara dasar yang mereka lakukan mungkin memberi keindahan dalam produk yang dia jual itu, atau kelebihan dalam yang dia jual gitu. Mungkin di toko lain jual korek api seperti ini, atau sebenarnya mungkin ada yang elektrik. Itu kan yang membedakan toko orang dan toko kita itu yang namanya nilai tambahnya. Setiap pedagang itu berbondong-bondong itu cara orang mengenalkan branding dia di sana. Mereka itu mencari nilai tambah itu di titik ini bisa. Di nilai tambah itu memang ada dalam balnya gitu. Nilai tambah itu iya karena orang itu membelinya gini. Di saat kakak menjual mungkin di perabotan atau bagaimana, kakak udah melihat apa yang kak jual, berapa ukurannya, berapa panjangnya, lebarnya. Sementara titik ini kakak hanya mengetahui itemnya, dewasa ya mungkin dewasa, rajin ya rajin, tapi agak mengetahui berapa banyak brand di sananya, berapa banyak kualitas A dan B nya nggak tahu. Nah itu juga mempunyai nilai tambah. Nilai orang tuh membuat orang tuh makin penasaran. Jadi thrifting ini bukan aja dilakukan oleh orang-orang yang memang istilahnya itu menjual eceran, makanya juga sebagian itu seseorang investor gitu. Jadi investor itu mencari orang-orang yang bisa dipercaya gitu. Dengan begitu mereka akan memberi modal mungkin menanam saham dengan cara berbagi keuntungan. Itu juga banyak dilakukan para investor. Jadi kakak-kakak juga kalau mau untuk memutarkan uang ya, jadi uangnya itu nggak stuck di sana, uang itu nggak mati di sana. Sayang banget kalau uangnya telah kita cari keuntungan bertahun-tahun, uangnya stuck di sana. Lebih baik kita putarkan walaupun kita bisa melakukan kita bisa orang lain untuk menjalankannya. Kita melakukan keuntungannya. Dan orang-orang juga sebagai pengusaha adalah tahu membanyakan kasih dan membuat hasil baru gitu dalam kerja. Nah dengan caranya mungkin dengan cari-cari orang-orang yang bisa dipercaya gitu, orang-orang yang bisa mengatur struktur itu gitu. Nah dengan begitu kita bisa menanam saham atau investor, menjadi investor dengan sistem berbagi keuntungan. Ini juga yang dilakukan sama pelanggan itu yang di Manado. Kalau di Manado itu dia nggak membuka bank untuk dia jual, jadi dia membuka untuk orang jual gitu. Jadi sistemnya begini, brandingnya begini dia, itu nama masuk kategori branding. Jadi setelah dia menulis 3 bal ke saya dengan budget harga seandainya 12 juta, dapat di 3 bal gitu. Nah dia tuh mengasih ke orang barang itu, orang itu menjual nanti berbagi keuntungan. Nah itu akan membuat keuntungan uang itu akan bertahan lebih lama gitu, daripada uang kita tuh dibekukan atau disimpan gitu. Itu juga bagus tuh. Sekarang juga ibu-ibu juga udah banyak melalui usaha thrifting ini. Bahkan ibu-ibu saya tuh udah ini. Dulu saya itu mulai bisnis ya karena itu saya dipercaya dalam satu perusahaan untuk melaksanakan usaha dalam untuk mengembangkan. Saya berusaha mencari nilai tambah tersebut. Sampai begitu saya itu mempunyai agen dulu. Agen dengan perjanjian perusahaan itu, agen itu adalah menampung barang dia dan saya itu memberikan keuntungan buat dia. Nah itu juga yang dilakukan oleh para investor yang ada yang bergerak di bidang thrifting ini. Jadi mereka tuh memberi modal kepada seseorang, orang yang bisa dipercaya. Jadi dia tuh mengambil poin-poin di sana gitu. Barang yang dia beli 1 juta sendiri, untungan bisa di 5 juta. Nah 5 juta itu bisa diputarkan gitu. Dalam thrifting ini nggak ada kemungkinan kita itu keuntungan itu bisa double gitu. Karena apa? Mereka belinya 1 bal kaos oblong misalnya kan, harganya HPP-nya itu 15.000. Berarti kalau kakak misalkan barang kepala itu di 80 pieces, harga jual 80.000. 8 kali 8 udah 64. Barang kakak masih 400, 20 pieces lagi. Modal udah kembali 95%. Nah biasanya kalau seorang investor itu melakukan itu mereka tuh brandingnya di sini. Branding ini di barang-barang dan barang ekor gitu. Mereka tuh berbagi keuntungan di sini kan. Ini juga bisa dilakukan oleh para pengusaha yang mau mengembangkan usahanya. Bisa juga dimulai dengan usaha thrifting ini. Jadi tinggal cari cara aja gimana sih biar orang itu
ini tinggal membentuk aja, membentuk orang yang bisa kita ajak kerjasama gitu. Kita bentuk itu, nanti kita siram dananya gitu. Tapi pada intinya kita tuh jangan juga terlalu dominan keuntungan aja gitu. Karena usaha itu ada fase naiknya, ada saat turunnya, ada di saat yang naiknya. Teman-temanku sebagai pengusaha, apapun yang kalian mau usahakan itu adalah hal terbaik daripada kita berdiam diri. Dan semangat selalu untuk para pengusaha, semoga berhasil dan tetap junjung tinggi nilai etika, kejujuran, dan attitude. Saya Muhammad Aka, dan kali ini saya akhiri, dan dengarkan video-video saya berikutnya. Terima kasih.